memperkenalkan diri dan mulaikan dengan kamu di Saparua sana. Ya, Caca silakan. Halo. Hello everyone, my name is Caca. I'm from Indonesia. I'm from Saparua, and then also from Sirisore Islam Village. That's all. And you are a member of the HGI group? Yeah, I'm a member. Yeah, one of member on HGI, Happy Urban Island. Yeah. My name is. I am from Saparua and the Boy Village. Beta di HGI juga sebagai sekretaris. Nama Beta Dede Lehitu, Saparua di Desa Hardia, pengurus HGI juga, yaitu kapasitasnya Bendahara 2. Well, hello everyone. My name is Rens, as Frans just announced, and I study urban design at Saxion University. And for the past couple of months, I have been working on the problem of the waste crisis on Saparua. Ya, so Rens ini mahasiswa Saxion, belajarnya ini studinya di kayak landscape gitu, urban planning, dan dia udah beberapa bulan ini dia kerja grup untuk project di Saparua, jadi kayak penelitian project mahasiswa lah ya. Kalau kita bilang kan kalau KKN di Indonesia kita lapangan, kalau di sini teori tapi tetap berhubungan langsung dengan lapangan. Everyone, I am Joy. I'm 23. I study climate and management, and I'm from the group where we look at the more systematic side of waste collecting and waste recycling. Ya, jadi Joy ini dia juga mahasiswa Saxion, tapi dia studinya apa? Joy, what did you study again? Climate and management. Studinya klimat sama manajemen dari klimat, dan dia sekarang di grup yang ada 2 grup kan di sini. Dia grupnya itu untuk sistem dan manajemen sampah. Kalau misalnya di Saparua nanti bagaimana? My name is Suzanne. I study public administration at Saxion, and I'm 19 years old. Which group are you, Susan? I'm from the group of communication at Saparua. Jadi Susan ini dia studinya public administrasi di Saxion juga, dan dia di grup yang untuk komunikasi. Jadi ada grup komunikasi dan ada grup manajemen untuk sampah kan. Jadi dia grupnya untuk yang komunikasi, bagaimana untuk meyakinkan orang-orang di Saparua untuk tidak nyampah lagi lah intinya. Gitu. My name is Dennis Dunmes. I study public administration, and I'm part of the group who works on the waste management system, how to solve practical ways to solve the crisis. So. Ya, thank you Dennis. So, jadi Dennis ini dia juga mahasiswa dari Saxion, tapi dia studinya sama seperti Susan. Jadi dia public administrasi juga studinya. Dan dia di grup yang tentang manajemen sampah, jadi practicality untuk manajemen sampahnya. Which was analyzing the problem and looking at other systems in the world, on other islands, what are the possibilities for Saparua, and what are the methods that needs to be used to make a system, to make a waste management system. Importance of partnerships in the waste management system, how to find financial funding, and look at how can we make an easy sort of plan for you to be able to implement that and use that more practically than just have the information. I would like to, but maybe first it can be translated, otherwise it will be a bit much, I guess. Okay. Thank you, Joy. Thank you for the consideration. So,
Jadi grupnya yang untuk sistem manajemen sampah ini, dia sudah 1 bulan yang lalu dia selesai untuk ini ya kayak kuarter nomor pertama. Jadi kayak beberapa bulan pertama untuk mengerjakan tugas ini mereka selesai dengan analisis dari masalah dari sampah ini. Nah, selesai dia analisis sampah ini, dia juga melihat bagaimana sistem di negara lain, di pulau-pulau lain, karena kan pulau-pulau di dunia banyak kan. Jadi Katong punya pulau di Saparua ini adalah kemiripan dengan pulau-pulau di negara-negara lain. Jadi mereka lihat apa sih manajemen apa yang ada di negara lain, metode apa yang mereka pakai di negara lain. Lalu setelah itu mereka juga analisis bagaimana pentingnya kolaborasi antara beberapa pihak misalnya. Nah, ditambah setelah itu mereka juga melihat bagaimana untuk mencari dana pertama untuk implementasi dari sistem pengelolaan sampah, karena nggak mungkin kalau kita nggak punya uang kan, jadi kita harus bagaimana cara berpikir untuk mencari dana pertama, initial investment-nya gimana, investasi pertamanya gimana. Nah, setelah itu yang mereka selesaikan adalah rencana yang akan mereka selesaikan di bagian sekarang, jadi di periode sekarang ini, bagaimana mereka untuk merencanakan untuk implementasi dari segala proses dan rencana yang mereka punya. Jadi itu sih untuk part yang Dennis. Okay, Joy, you can continue. Okay, all right. I will tell something about what we're going to do this quarter. We have some interviews with you guys, and next week we have an interview with Nila. Yeah, our end products will be consisting of a couple of components, and these components will be checked right on the balance of the 3 norms, like government, culture, and religion. First of all, we will make a small report with some additional desk research. We will link the desk research from last quarter to this quarter. So we'll do some additional desk research. We will make a step-by-step approach how to implement a waste management system. We will make this action plan, and we'll include the 3 R's: reduce, reuse, and recycle. And thirdly, we will give an insight in a list of possible partners to make a waste management system. And yeah, we will include information on why these partners are important and why these partners are useful for the people of Saparua. And at the end of this quarter, all the information will be combined with the last quarter, and we will give a presentation. So I hope you got that, Nila. Yes, I got everything. Okay. So dari Joy, tambahan di grup untuk manajemen sampah, jadi manajemen pengelolaan sampah yang untuk Saparua ini di periode sekarang mereka akan melakukan interview. Jadi untuk telepon sekarang ini mereka mau menginterview teman-teman dari HGI untuk sekarang hari ini, dan juga besok hari Senin minggu depan mereka akan interview saya juga. Jadi mereka akan membuat semacam struktur dari komponen utama, lalu bagaimana implementasi dari Katong punya 3 batu tungku kan. Jadi bagaimana pemerintah, agama, dan kultur ini diimplementasikan di dalam hasil atau hasil rekomendasi yang mereka punya. Nah, untuk sekarang mereka masih menulis laporan. Jadi laporan ini masih penelitian ini ya, yang di internet aja, jadi cari-cari dari internet. Nah, pada akhir periode sekarang ini mereka akan melakukan semacam memberikan saran semacam langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman HGI untuk manajemen sampah di Saparua. Setelah itu aksi-aksi apa, jadi semacam ini ya, list gitu, ada listnya, ini bisa seperti ini, bisa buat ini, bisa buat ini. Untuk sekarang bisa bikin ini tahap 1, tahap 2 misalnya ya. Dan nanti mereka juga akan bikin implementasikan bagaimana 3R, jadi yang reduce, reuse, recycle di dalam perencanaan yang mereka punya juga. Nah, mereka juga memberikan nanti semacam list untuk partner, jadi untuk kerjasamanya sama siapa aja yang bagus dan kenapa kok kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.
dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Nanti pada akhir periode yang sekarang, mereka akan kumpulkan semua dari metodologi teoritikal, dari hasil interview, analisa dari hasil interview, dikumpulkan menjadi satu laporan yang nanti akan dipresentasikan kepada teman-teman di HGI juga. Rens, do you want or should I? I guess I'll do the first part. All right. So what we have done in the first quarter is we really looked at the current situation of Saparua and how the island is currently dealing with it and the problems they face. And we did this via a couple of methods. Mainly we did desk research, literary research, and reference studies. And the things we were researching, basically things like how is the current situation regarding the waste crisis, what's the impact of the waste crisis on the culture and the traditions, and also how are other islands dealing with this waste crisis. Ini Bung Dev sama Caca bisa dengar semua tuh? Bisa ya? Oke, sip. Oke. Jadi untuk Rens dia itu di periode sebelumnya. Jadi satu bulan yang lalu tuh mereka sudah mulai periode baru nih sekarang kan. Nah, periode sebelumnya mereka sudah analisis secara teoritikal, secara literatur, secara studi banding ke pulau-pulau yang lain bagaimana efek dari sampah ke kultur, ke budaya yang ada di tempat-tempat lain ini, jadi yang ada di pulau-pulau yang lain ini. Selain itu, mereka juga sudah melihat bagaimana situasi di Saparua melalui literatur juga, mungkin melalui literatur yang beta tulis juga kemarin, dan bagaimana pulau-pulau lain dibandingkan dengan pulau-pulau Saparua. Jadi semua yang dilakukan di periode sebelumnya ini semuanya cuma penelitian lewat internet ya, jadi intinya penelitiannya lewat literatur, lewat teori, lewat studi banding dari kasus-kasus yang terdahulu dari pulau-pulau yang lain juga gitu. Okay. What we want to do in this project is creating various effective communication products such as infographics or brochures or flyers, and we want to do this based on feedback given by the local inhabitants like you, and do this according to your needs. So we can really invoegen the real cultural aspects of it in the communication product. And we want to create a communication network with other actors in the same field as the Happy Green Islands organizations to share information and discuss good practices between organizations, so we can help each organization reach new heights. Jadi dari Susan ini sekarang dia bahas untuk periode sekarang. Periode sekarang mereka akan membuat produk. Jadinya mau bikin produk untuk produk komunikasi seperti flyer, seperti brosur, seperti poster misalnya, yang bisa dipakai di Saparua untuk memberikan edukasi tentunya ya kan, untuk memberikan komunikasi kepada masyarakat di Saparua. Tapi mereka juga harus cek ini efektivitasnya seperti apa. Mereka juga mau interview teman-teman yang ada dari HGI ini untuk tahu bagaimana sih yang di Saparua yang dipakai orang apa. Apakah orang pakai handphonenya terus? Apakah kalau kita print, kita cetak poster itu orang akan lihat atau kaseng gitu kan? Nah jadi mereka juga mau tanya, mau minta saran, kira-kira bagusnya seperti apa. Selain itu mereka juga mau memasukkan aspek kultur dari Saparua ke dalam infografik dan ke dalam poster-poster dan brosur yang akan mereka buat nanti. Jadi tidak cuma untuk teori dan fakta-fakta tentang sampah, tapi bagaimana katong punya kultur kan juga bukan kultur menyampah kan. Jadi bagaimana kita bisa integrasikan kultur di sana juga. Selain itu mereka juga mau bikin kolaborasi bersama organisasi selain HGI, misalnya organisasi-organisasi yang ada di pulau, lalu agar poster-poster ini juga bisa digunakan mereka juga, tapi dengan kolaborasi dengan orang-orang di organisasi selain HGI, berarti harus ada komunikasi juga, dan mungkin HGI bisa menjembatani lah komunikasi ini kepada mereka. Selain itu mereka juga ingin agar poster-poster atau produk-produk komunikasi, ya kalau kita bilang produk-produk komunikasi, ini bisa memberikan stimulasi kepada masyarakat di Saparua untuk
membantu dalam hal manajemen sampah di sana, gitu. Ada. Bagaimana Bung Des? Ada, ya. Terima kasih pertama. Beta minta terima kasih banyak for semua teman-teman dari section yang sudah ada mau kerjasama dengan TP Grand Island. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa karena Tuhan baik pada orang, sehingga kita bisa baku dapat walaupun jarak jauh. Ya. Dan kesehatan pada selalu ada. Itu syukur yang pertama. Rasa sekarang katong tugas utama adalah memberantas sampah atau memerangi sampah, mengurangi produk-produk sampah. Kalau katong mau membuat suatu informasi atau komunikasi terkait dengan sampah untuk brosur maupun poster-poster itu juga menimbulkan sampah, akhir-akhirnya menimbulkan sampah. Akhir-akhirnya akan menjadi sampah. Jadi kita harus memikirkan produk-produk komunikasi terkait dengan sampah yang tidak menimbulkan sampah itu sendiri. Seperti yang dapat digunakan oleh masyarakat. Seperti informasi melalui kalender. Itu digunakan oleh masyarakat, tidak akan dibuang. Satu lagi informasi bisa katong produk di dalam kaos, baju kaos. Itu yang akan dipakai oleh masyarakat. Dong memakai kaos yang ada informasi terkait dengan menangani sampah, memerangi sampah, berarti dong tidak akan lupa karena dong ada pakai. Begitu pula kalender. Itu yang beta pemikiran di situ, masukan untuk terkait dengan. Terima kasih banyak Bung De. Sebenarnya Om Dedi terima kasih banyak ya. Ya. Jadi, sorry, oh my God. Okay, I gotta have to translate this. But okay, so I already translate what Dave told me, and now I'm gonna translate what Chacha told me, was basically supporting what Dave said. So it's the same idea that they are really supportive on this. What is interesting is like the comment from Om Dede. Om Dede said that he's very, very happy and he's very, very thankful that we can actually communicate via online at the moment. Actually we can directly have a communication between Saparua Island and the Netherlands. So he's very happy on that. And especially in information that is given to the people who are living on the coastal area like Saparua. The idea is, of course, to reduce the waste, right? To make them not wasting, to make them reducing the waste. However, he realized that if we're going to make a poster, if we're going to make a brochure, in the end, it will become a waste too. So he's proposing idea on how you guys can give a communication product, can create a communication product that is not wasteful, that is not causing waste. And this could be in a form of calendar, for example. So you create a calendar with all of the information that is needed there, because then people keep it in their home. They see it almost every day with all of the calendar. And we'll print it into a t-shirt. They wear it every day. Everybody see it. So this is basically like a marketing project, but in a more efficient way, because then you share information on the waste management issues related to, behavior changes, but not just in a commercial, conventional way. So it's pretty interesting perspective, I think, that Om Dede gave to us. So yeah. Really like the t-shirt idea. I wrote it down immediately. I think it's awesome. We had a few questions prepared, and you also translated it as well in the Google Drive documents. Should I just say it in English and you translate it? Maybe you can also copy paste the document here in the chat, because then they can see it. Yeah. Okay, Susan, go ahead. In what ways has the plastic waste crisis had an impact on the social and cultural traditions of the people of Saparua? Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana sih sampah plastik itu mempengaruhi kultur dan kehidupan di masyarakat di Saparua? Efeknya apa untuk sekarang yang terjadi di Saparua ini? Apakah ada efek? Efek negatifnya itu mungkin dia bisa berpengaruh buat kesehatan masyarakat di sini.
dia berpengaruh pada kesehatan masyarakat di sini karena dan juga kalau beta lihat ada beberapa yang di samping rumah sakit Saparua dong kalau buang sampah, maksudnya buang sembarangan di sekitar rumah sakit, jadi itu juga dia bisa berpengaruh buat pasien-pasien di sana, untuk kesehatan pasien di sana maksudnya. Lalu apa lagi ya? Kalau untuk dampak positifnya otomatis yang ada dampak positifnya sama sekali buat masyarakat, karena itu akan menjadi hanya dampak negatif saja. Jadi untuk masyarakat itu dan juga untuk katong punya lautan, untuk dia bakalan jadi dampak negatif juga per lautan, soalnya kebanyakan sebagian besar, bukan sebagian tapi almost semua masyarakat di sini dong buang sampah di pantai. Ya. Untuk efek, terima kasih Caca. Untuk mungkin bisa ditambah lagi dengan teman-teman. Untuk saya ada pertanyaan lagi dari teman-teman ini kan ya. Jadi untuk efek dari sosial misalnya, sosial dan kultur itu secara sosial dan kultur apakah memiliki efek yang signifikan selain dalam sisi kesehatan misalnya nih Caca? Memang katong sudah tahu bahwa katong di Maluku rata-rata ya, katong punya kebiasaan bikin bersih pasti ada. Kebiasaan bikin bersih, kayak bangun tidur, menyapu dalam rumah, bangun tidur pagi, menyapu halaman, sore pun begitu. Jadi memang kita sudah sempat baca siapa punya tulisan? Rens. Ya, Rens punya tulisan memang salah besar sekarang adalah dari pihak pemerintah. Karena pemerintah lamban for tangani masalah sampah. Kalau Om Deddy bagaimana? Om Deddy ada tanggap apa ada jawaban kah untuk masalah bagaimana dampak dari sampah plastik itu terhadap tradisi sosial dan budaya di Saparua? Oh iya, terima kasih. Mangkali beta tambah saja dari beta. Kalau memang terkait sampah memang ada dia punya efek, baik efek negatif maupun positif kalau dikaitkan dengan sosial budaya, kemasyarakatan dan kultur yang ada di Saparua ini. Bagi beta kalau untuk di aspek negatifnya memang kita tahu semua bahwa sampah ini bukan masalah untuk satu elemen, tapi sampah ini khususnya sampah plastik mempunyai pengaruh untuk elemen masyarakat, elemen pemerintah. Tetapi yang menjadi korban di sini adalah ketua masyarakat. HGI pun kerja, HGI Saparua pun kerja. Ya. Kita kasih lihat ini dulu ketua orang program yang kumpul-kumpul sampah. Beta bagi-bagi akan kepada perajin-perajin sampah plastik daur ulang. Adon bikin ini. Om Dem videonya sing menyala, video sing nyala. Ya. Om Dem videonya Cindra Mata. Ini juga toples-toples bakas gula-gula katong bikin buat. So for Susan and Rens, the answer is basically that the effect is pretty big actually on the social aspect and the cultural aspect of Saparua Island. For sure is the health aspect. It's very big because, for example, in Saparua only have one hospital, and around the hospital there's so many trash being disposed there. So people go to hospital to be healthy, but then they got sick again because of the trash that is around the hospital, right? So it's like secondary effect of it. On the other hand, it's like where most of the people in Saparua, as you can see from my report, is actually still throwing their waste in the ocean, so on the beach, or they still burn it. And that's really, really bad for the air quality. That's really bad for the fishes in the ocean because of fishermen, they cannot really fish that much anymore. So it's really affecting their economy also. In addition to that, is that the government is really slow. So based on what Dave said, is that Saparua culture is very clean actually, because people clean their house every day, every morning. They sweep the floor, they clean everything, they wash everything, they make sure that their house and their
like garden is clean, they're clean. But because of there is no system that is coming from the government itself, when they clean their house, the trash that they created from their house is being disposed to the land where nobody owns it. So basically the beach, the ocean, or they just go into the forest and then burn it somewhere there. So this is an issue, and this is creating like cultural aspect and behavior aspect of the people to actually just do that instead of, like managing the waste. Because again, there is no cooperation with the local government. What Dede mentioned is that waste problem on Saparua is not a problem of one element of one group of society. It's also a problem of the people. It's also the problem of the governmental agent. But the one who get the biggest impact is the people, especially the people, so the resident, the citizen, who are not aware on the effect of the trash. Why? Boleh, iya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Bung Dev atau teman-teman dari HP Grand Island ini merasa penting untuk memberikan solusi, dan kalau memang iya, perannya seberapa besar dari teman-teman HP Grand Island untuk memberikan solusi tentang sampah di Saparua? Iya, oke. Harus, dan ini sangat penting. Ini menjadi mimpi ketum di HGI, karena sesuai dengan visi misi HGI untuk membuat pulau ini bersih, pulau ini hijau, bebas sampah. Jadi memang mesti ada kerjasama dari semua unsur. Pertama sangat berperan penting juga masyarakat, yang masih belum adalah pemerintah. Karena selama ini memang yang ketemu melihat pemerintah Kecamatan Saparua masih belum punya kepedulian untuk sampah. Jadi yang selama ini bergerak hanya tong HGI, gereja, pemuda remaja masjid, dan masyarakat sebagian yang punya kesadaran. Apa yang Bung Dev sampaikan itu, jadi memang di Saparua itu masyarakat terbelah atas dua opsi. Ada yang punya kesadaran tinggi terhadap sampah, tapi ada juga yang punya kesadaran terkait dengan sampah. Dan ini yang belum punya kesadaran ini yang kata orang perlu untuk mengedukasi dorang, sehingga dorang juga mulai peduli terhadap sampah yang ada di Saparua. Kata orang yang ketua sudah lakukan dalam beberapa bulan sejak terbentuk, kata orang mulai edukasi dari anak-anak SD, karena kalau orang pikir generasi muda ini, orang punya brainwash itu, cuci otak terhadap sampah ini kan masih bisa, masih untuk orang bisa, orang lebih polos kan, lebih lugu. Jadi orang masuk dengan pendidikan, sehingga cuman tambahan sedikit saja. Jadi kata di sini hanya memang benar-benar butuh kesadaran dari masyarakat sama pemerintah. Itu saja. Jadi katong akan tetap berusaha semaksimal katong, sebisa katong untuk menyadarkan pemerintah dan masyarakat yang gimana katong yang mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dorang. Gitu. Okay. So the answer is basically that, for the question number 3 from the group is that the answer is they feel concerned for sure to provide solution. They are working on it actually. And this is their dream to actually providing solution for the waste problem and waste issue in Saparua Island. They would like to cooperate all of their mission, and their vision is actually collaboration of these 3 pillars of collaboration between government, the people, and the education system also there, and also within the culture. And the Saparua Island is divided into 2. So the people who are know that waste is a problem, and the people who doesn't care if there is any waste issues or anything. So in addition to that, the education that they're starting off is to the elementary school student, because this is the people who are not being
tainted yet, so they can be educated on the environmental actions, on the climate action, and on the effect on waste on their health and on the environment. They're also creating several events. So this is about the role. So Happy Green Island also creating several events in commemoration of various national events. Jadi pertanyaan nomor 4 ya, lanjut aja kita ya. Bagaimana sih contoh dari komunikasi dengan masyarakat di Saparua dan juga komunikasi dengan masyarakat internasional seperti yang sekarang dengan masyarakat di Belanda ini, dengan mahasiswa-mahasiswa section. Rata-rata penduduk di Saparua mereka belum lihat, belum percaya. Oke. Ya, jadi mereka membutuhkan satu aksi yang harus mereka lihat dulu. Baru biasanya mereka di setiap negeri itu memang sudah dikomunikasi. Memang ada satu hari dalam satu minggu itu memang harus ada bersih-bersih desa, sehingga memang pemerintah, gereja di sini aktif sekali terkait dengan. Cuma ini masih dalam konteks ya itu tadi mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, begitu toh, bahwa persoalan sampah ini masih ya di atas, masih di kulitnya saja, belum sampai mengakar ke dalam. Nah, itu yang dimasukkan itu salah satu contoh saja yang beta ambil khususnya di Haria, karena kemarin katong dari HGI bisa bantu itu tadi siapkan minum dan makan dan dong punya roti itu saja. Ya, jadi katong punya kontribusi sampai seperti itu sinilah. Yeah, terima kasih. Now I'm going to translate this. So the answer is basically that the communication channel that is being used by the inhabitant on the island, there are 3 ways basically. So first is they're communicating via the schools, as what is mentioned, education via the schools and education via the church. So church is also playing a big part of it, and also the local government. One of the examples that they have is that, for example, in once a month, the people from the village, in combination with the people from the church, they are collaborating together to do like a cleanup action on the village. And this being announced from the microphone and the speaker. So every village have their own speakers. So this is being announced manually via speaker. So this is the communication channel that they use also. And this communication make people to actually create like once a month cleanup action on each village. And this is usually happen on the 3rd week of the month. And everybody has to participate. Doesn't matter when you're a kid or if you're elderly, if you can move, you participate. In addition to that, Bung Kores said that there is even once a week cleanup action, but this is not for the whole village. Like some sections is doing once a week of cleanup action. However, all of these events is still in the contextual of eventual event, So it's not being rooted in their own value that they shouldn't, throw the waste in the ocean. It's just like. Ya, beta jawab. Silakan. Senilai. Ya. Pertama, rata-rata terjadi di Indonesia yang kita melihat ya. Bahwa rata-rata pemerintah kecamatan orang biasa tunggu perintah pusat baru mereka action. Padahal sudah ada peraturan presiden Indonesia tentang sampah. Ya, jadi aksi untuk ketong bagaimana melibatkan pemerintah dalam hal ini di kecamatan. Baru 3 atau 4 hari kemarin, beta, Caca, Eles, juga Frans, ada Max, ada Makis, kita bicara terkait dengan seluruh kelanjutan proyek HGI ke depan. Jadi nanti kita akan libatkan minimal seperti ada staf pengajar dari Universitas Patimura untuk masuk dalam Dewan Pengawas Internal HGI.
Juga mungkin ada kepala Halid Camat Sapawua Timur, dan mungkin juga beta akan libatkan bukan beta, HGI akan libatkan Camat Saparua. Ya, masuk dalam struktur HGI supaya orang tahu diri. Ya, supaya sama-sama ketong bisa kerja. Ya. Karena di situ harus jadi masuk dalam dewan pengawas ya, masuk dalam dewan pengawas. Yes. Ya. Oke. Nanti baru beta mungkin dengan Caca, dengan Kores atau Om Dede ketemu akan pendekatan dengan orang-orang yang punya kepentingan di Pulau Saparua terlibat yang ketemu supaya dong bisa rasa apa yang itu saja dari kita. Betul. Ada lagi tambahan mungkin dari Bung Kores, dari Caca juga? Siap. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi itu Ketong punya rencana. Oke. Jadi itu Ketong punya rencana untuk ke depannya. Iya. Oke, jadi untuk sekarang beta berarti bisa terjemah ya. Bung Kores apakah ada tambahan atau mungkin Bung Dede tambahan? Sudah. Oke, mantap. So for the last questions on what is the state, jadi pertanyaan selanjutnya yang mereka punya adalah ekspektasi apa yang teman-teman punya untuk teman-teman di section, apa yang bisa teman-teman lakukan, misalnya gini, ekspektasi apa yang teman-teman punya, jadi biar rekomendasi yang diberikan nanti ini teman-teman bisa kerjakan gitu. Platform awal itu saja, Usnila, bahwa kita di dalam kaitan dengan pengkomunikasian dalam bentuk apa anduk, dalam bentuk flyer, apa itu yang kaitan untuk mengkampanyekan tentang sampah, ya, peduli sampah, itu mungkin yang kita bisa harapkan dari the section ini. Ya, mungkin kalau boleh beta tambah, ekspektasi dalam hal manajemen, dalam hal pengelolaan sampahnya, saran untuk pengelolaan sampah apa yang mungkin bisa teman-teman di Happy Green Island itu terapkan, mungkin dalam bentuk seperti apa, Akas punya gambaran begitu untuk manajemennya. Agak benda mungkin bisa Caca. Pengelolaannya itu. Ya, ini mungkin masalah yang tadi pernah kita bilang bahwa ketong terbatas dengan akomodasi, ya. Terus dengan gereja ada satu walang edukasi untuk lingkungan di sana, untuk ketong olah sampah-sampah itu karena sudah ada mesin Caca di situ, juga mesin extruder juga sudah ada di situ, tapi masih skala kecil. Skala kecil. Mungkin teman-teman di section bisa berpikir metode apa yang paling baik yang bisa untuk ketong sama-sama kolaborasi. Ya, untuk antara Happy Green Island dengan section, dengan teman-teman di section school. Supaya ya maksudnya masyarakat bisa lihat ketong punya aksi apa. Karena kalau masyarakat di Saparua nih masyarakat yang masa bodoh, yang istilahnya dong acu tak acu. Ketika dong belum lihat satu aksi dari ketorang, belum ada bukti nyata, maka itu juga cukup sulit. Untuk kasih sebuah kesadaran ke kedorang. Karena memang yang kayak tadi Bung Eles ngomong, Caca juga ngomong, Om Dede, pemahaman masih kurang tentang ini. So the answer for the question number 2 is that basically what is expected is their problem is really about accommodation. It's really about where can they throw their waste away, and their expectation is, of course, for you guys to help us to give suggestion on what is the best methodology to do this, because people on Saparua Island, they are the people who are skeptic. They don't care, like about a lot of things, and they like to see a result. They like to see it with their own eyes that
okay, there is something going on. Okay, we can do something about it. They're not the one that is like, they will not do anything if there's only just talking going on. So they need to see it. So maybe the implementation can be something that is tangible, that can be seen also. Also, that, you know, maybe they would like to see if you guys can come up with a suggestion based on a best practice on similar situation, on similar location. For example, on the islands that has a similar issues as in Saparua Island, for example. Kunci apa yang harus kita punya ya untuk mengatur manajemen dari sampah ini, mengatur pengelolaan sampah di masa depan. Apa ya, kayak bukan kata kunci ya, jadi kayak apa hal utama yang harus kita fokuskan ketika kita ingin memberikan implementasi untuk pengelolaan sampah di masa depan. Pertama, edukasinya masih belum betul-betul sampai ke masyarakat. Ya. Memang ini yang Ketua lagi punya tujuan, tapi belum. Ya lagi Corona bikin macet. Ya, betul. Karena Ketua rencana lagi sekolah rencana Ketua bukan cuma ke sekolah-sekolah. Ketua akan bagaimana mau memberikan pemahaman orang tentang sampah, tapi bukan di sekolah-sekolah lagi. Kita akan lebih ke tiap desa, lalu kasih pengumuman, lalu semua orang datang, Ketua bikin pertemuan. Lalu Ketua sosialisasi buat masyarakat di tiap-tiap desa. Ketika masyarakat sudah paham itu, baru sistem limbah mungkin bisa Ketua sambil jalan. Mungkin seperti itu, karena percuma ketika Ketua sudah bikin sistem limbah, sistem sampah satu, tapi ketika masyarakat masih belum punya kesadaran for olah sampah atau tempat sampah yang bagus, bagaimana itu sama saja. Itu sangat penting, terutama dari pemerintah sebenarnya, dari pemerintah, karena kalau hanya Ketua saja kayak dong anggapnya Ketua siapa begitu, karena Ketua belum banyak yang tahu, tahu bahwa oh ini nih lembaga penting nih, kayak gitu, yayasan penting nih semacamnya. Itu belum banyak yang tahu. Jadi kebanyakan dong dengar itu kan pemerintah, contohnya pemerintah Bapak Raja. Nah, itu paling penting untuk maksudnya Ketua sosialisasi sama Bapak Raja untuk kasih edukasi di setiap negeri untuk dong punya masyarakat supaya memberlakukan perilaku hidup bersih dan sehat lah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi most important is education and socialization. Itu yang paling terpenting sama tindakan. Apa kuncinya di sini? Okay, so for the question, what is the key for you to set up a waste system on the future? First thing, the key is education. So education is very important. So meanwhile, if we want to set up a waste system, it doesn't make sense if we have a waste system but people are not being educated yet about it. So that's very, very necessary, because at the moment education is not even being reached to the people of Saparua Island. At the moment they're still going to school, to elementary school, but in the future, of course, they would like to reach out to the people in the village. They would like to reach out to the people, like to the leader of the village, to actually help them to educate the people. So pertanyaan selanjutnya, siapa sih aktor yang paling penting di Saparua dan bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka? Iya, itu jawabnya dulu ya teman-teman. Silakan. Ya, pertama ya pasti pemerintah kecamatan, terus pemerintah desa. Itu dari beta. Oke, siap. Terima kasih. Ada tambahan lagi atau dari Caca mungkin, dari Bung Kores? Beta mau jawab tapi Kakak Des jawab apa? Oke. Jadi berarti sudah aman? Oke. Bagus lagi. Sudah. Satu suara toh? Oke. Iya, satu suara. Oke. Sudah. So the question on who are the most important actor and how we can influence them, the first thing is the governmental agent. So the district government is very important.
the local village government is very important. So these are the two actors that can, that can help, and that can help on the implementation and how we can influence them. So far, their solution is, of course, to involve them on the Happy Green Island, to involve them to be a board of advisory. But if you have additional tips on additional ideas based on your research or case study on different island, it will be very useful for them to know what is the additional thing. Now, I don't understand what you mean by the question on what role would you see for yourself. Maybe Joy? What we mean by that is the question before that was what role would the government be in, but what can the people from Saparua themselves do? What role do they? Yeah. Cool. Jadi pertanyaannya tadi ada satu pertanyaan, misalnya yang pertama itu pastinya peran apa yang ingin teman-teman dapatkan dari pemerintah. Yang kedua, apakah peran teman-teman, peran dari masyarakat Saparua sendiri kepada permasalahan untuk pengelolaan limbah gitu. Seperti tadi, Ketua ingin libatkan pemerintah dengan HGI di dalamnya. Seperti Ketua mesti kasih masuk orang-orang yang paling penting di kecamatan dalam struktur HGI. Itu pertama. Ketika itu sudah ada, mereka sama-sama dengan Ketua, maka pasti kepercayaan pemerintah untuk HGI pasti lebih. Lalu untuk dari masyarakat sendiri, melihat peran dari masyarakat itu sebenarnya apa, Bung Dev? Peran dari masyarakat yaitu masyarakat biasanya tuh wait and see, tunggu dan dia lihat. Ya, dia tunggu dan dia lihat. Mesti ada bukti dulu. Ya, bukti apa yang Ketum suka setuju. Itu kalau ada bukti ya, lo bilang ya percuma. Jadi itu ya yang paling susah. Jadi memang sekarang itu masalah transportasi untuk Ketum mesti harus sediakan sampah, tempat-tempat sampah di tiap-tiap desa. Terus transportasi untuk Ketum ambil, terus tempat untuk Ketum olah, itu yang paling harus masyarakat belum lihat. Tapi sekarang karena itu, tentang sih sudah belum biasanya itu ada seperti bilang motor tidak, mobil tidak, tapi seperti pakai tosa-tosa itu tuh, tosa-tosa itu. Ya, betul. Tadi beta dengar Kakak Dev jawaban tadi. Sama dengan mewakili beta pun jawaban, beta pun poin. Siap. Satu suara. Satu suara. Nanti beta pilih Kakak Dev jadi presiden. Bagus. Bagus. Sing, kalau misalnya kata satu suara begini kan berarti jelas ada misi. Jelas semua. Sing, bagus. Oke, mantap. Ibu Nila. Iko, ibu kita masih muda nih. Ya apa-apa, calon ibu. Maksudnya ini yang kita suka dari HGI Saparua. Iya. Tong bukan anggap kayak orang Ketum, bukan orang lain. Betul. Ini Ketum semua suka kayak orang adik kakak, orang saudara. Intens komunikasi, jadi Ketum punya pikiran tetap sama, pasti. Betul. Caca ngomong, Om Dede ngomong, atau Ibu Eti, atau ini ngomong pasti Ketum. Paten ini sudah. Ya, siap. Begitu Ibu. Panggil Nila, panggil Nila. Okay. So I'm gonna translate this. Basically, I compiled 3 questions that you have into one. So the question on the role on the government is, of course, the role of the government. Of course, they want to see, involvement of the government by cooperating the government into the advisory board of the Happy Green Island, and the role of the people is that they want people to change, but without proof, without people see anything that is going on the island, there is no changes, because the government need to help on the implementation of this waste system, on even as small as a trash can on the street. So they need to help on that in order for the people to have a role on the changes of the waste management issues. And then about the model of transportation,
I'm gonna send you guys picture. I think that's easier to, maybe somebody have a picture here. Maybe Om Case have a picture of Tosa. Mungkin ada foto. Bung Kores, Ya. Bung Dave. Ada. Ya, silakan. Ya, jadi yang Caca bilang semua betul, dan ketong cuman baru kerjasama dalam bentuk dengan Bung Idi Santi di Tulehu, Om Kes juga tahu. Itu cuma dalam bentuk bantu-bantu untuk ketong sampah dan sebagainya, untuk ajar sistem dia belajar ke orang untuk bagaimana pakai alat-alat recycle bikin daur ulang. Ya, itu masih dalam taraf kerjasama masih sementara, itu belum nanti ke depannya ketong mungkin ya ketong berusaha untuk lebih maksimalkan, dan kayak Caca bilang tadi, selama ini ketong hanya dari teman-teman di Belanda, Om Kees dan teman-teman, untuk ketong dapat akomodasi itu seperti itu. Inilah. Ya, oke. Ada tambahan lagi dari Bung Kores mungkin? Oh, if you see the share screen, the motor that I was talking about, that's what is being used to pick up the trash. If you see it from share screen from Om Case. Apakah ada tambahan lagi dari mungkin Bung Kores? Ada tambahan? Okay. So for the collaboration, so the question is that what about your cooperation with other island? At the moment, there is not really a cooperation with other island. At the moment, they are collaborating with one part of Ambon in Tulehu with one guy that is helping them to teach them about recycling machine, about waste management machine. So it's just to teach them how to recycle the trash. But there's not a permanent cooperation between different islands. So but maybe it's also is everything good? Everything is being answered? Yep. Perfect. Yes, So I thank think now we are coming to the end of the conversation, let's say. Jadi saya sendiri mau berterima kasih untuk teman-teman di Happy Green Island. I would like to thank you guys also, the section that is asking these questions, following up on my research that I've done in 2018. Makasih juga untuk teman-teman dari Happy Green Island yang sudah menjawab segala pertanyaan. Senang banget ada perkembangan dari waktu saya ada di Sapporo di 2018 sampai sekarang, kita perkembangannya luar biasa sekali. Kolaborasi dan kooperasi masih ada di sana, dan tentunya teman-teman di section juga berterima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Sepertinya karena kita sudah 2 jam ini untuk ngobrol dan tanya jawab. Nanti kalau memang misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman di section, bisa saya sampaikan ke teman-teman nanti via chat atau via message yang nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana. So I think I'm gonna bring it back to Om Frans because I think my role in here is kind of done. First of all, I will thank Nila for her supporting us, translation, and yes, it's without her, we are just looking at each other, but not talking about the issues. Very good. So once again, thank you, Nila, and I hope for your students, it's a long for 2 hours, but it's the first time, and I hope you find it good to have a conversation, and I'm very glad that Nila also offer support in the next course, and we yes, we just want to thank you all, and but I see that Lisa is there. Lisa Tomasua, beta lihat Om Frans ada lihat Lisa ada juga. Lisa bisa pasang kameranya.
Ya, Apakah Lisa? kedengaran suara. Pak Hagi. Ya. Selamat datang Lisa. Selamat Ya, bertemu. terima kasih. Ya. Maaf Lisa juga yang bisa turut menukar pikiran, tapi nanti mungkin lain kalinya lagi. Kali berikut Lisa ada juga ambil bahagian. Tapi untuk sekarang juga terima kasih dan yang mau bilang apa? Sampai lain kali lagi. Ya. Boleh potong sedikit sebelum putus, Hans? Ya, silakan. Dalam 2 jam Om Kees bikin recording toh, beta minta izin untuk bikin kompilasi supaya untuk orang seperti Eti sama orang lain yang mungkin belum dengar, yang belum bisa hadir juga bisa ikut ketong punya diskusi. I just ask your permission also for you students in Deventer to make a small compilation of this talk, of this discussion, so I can share with other people who couldn't attend this meeting. Is that okay with you? Yeah, sure, it's fine. Thank you. Yes. And I will thank you very much. I think this is great, what's going on here. This is a meeting between 3 worlds, you know, actually. Because Nila, she's Moluccan, but she's also from Java. So, and she's also from Holland, you know. She's got all of it. She embodies everyone. English is very good. And she's also very deeply into the subject, so I'm really enjoying this meeting. Thank you very much, and I'm looking forward. Thank you, guys. Yes, and have a nice day, have a nice evening. Thank you everyone for answering.